Minggu lalu rame nih soal skor PISA Indonesia yang turun tapi peringkatnya naik. Sebelum bahas soal kontroversi ini, kamu yang belum tahu soal apa itu PISA dan kenapa itu penting, coba simak dulu. Jadi PISA itu singkatan dari Score Program for International Student Assessment. PISA ini dirancang sama Organization for Economic Cooperation and Development buat mengukur pengetahuan dan kemampuan siswa berumur 15 tahun di bidang literasi, numerasi, dan sains. Dengan adanya tes PISA ini tuh bisa jadi acuan buat pemerintah dalam mengembangkan sistem pendidikan di negaranya. Nah, skor PISA tahun ini Indonesia turun tapi peringkatnya naik. Waktu skor tahun ini diumumin, Kementerian Pendidikan cuma fokus di peringkat yang naik aja nih, tapi nggak melihat bahwa skornya turun. Padahal peringkat Indonesia itu naik karena negara lain turun dan banyak negara-negara yang baru berpartisipasi. Hal ini memprihatinkan banget karena udah 20 tahun Indonesia berpartisipasi di tes PISA tapi nggak ada peningkatan yang signifikan. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Anindito Aditomo malah beralasan kalau data PISA 2022 ini udah usang karena datanya diambil tahun 2020 saat pemerintah menutup sekolah karena pandemi. Jadi skor ini nggak mencerminkan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Padahal negara lain juga sama-sama pandemi dan turun skornya akibat learning loss. Sebelum pandemi skor Indonesia sudah termasuk yang terendah, sehingga saat pandemi nggak bisa turun lebih rendah lagi. Ya makanya penurunan skor Indonesia kelihatannya nggak sedrastis negara-negara lain. Pak Menteri Pendidikan malah bilang kalau skor PISA ini dipengaruhi sama keadaan ekonomi suatu negara. Tapi buktinya Vietnam, salah satu negara dengan gross domestic product paling rendah di antara negara peserta lain, bisa menghasilkan skor yang memuaskan dan malah mengalahkan Amerika, Inggris, Jerman, dan negara maju lainnya. Gimana nih guys, tanggapan kalian?